kita mau membahas tentang iman dan kesembuhan ini sebagai gereja, sebagai huria, sebagai pangula. Na pinasahat Tuhani marmahani huriana. Dan yang kedua, kami juga mau mengajak kita ketika kita membahas fenomena iman dan kesembuhan ini, kita juga membahasnya dengan semangat terbuka, kritis, tidak mau menyalahkan siapa-siapa, dan juga nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Nah, dengan itu kita akan lebih rileks nanti membahasnya dan sampai pada yang diminta oleh Amang Preses, apakah diperlukan sebuah sikap penggembalaan soal ini. Nah, ada beberapa poin dari kami. Yang pertama, semua orang pada hakikatnya mendambakan kesembuhan. Sudedo jolma makasih holi hamalumon. Dan cenderung bersedia membayar berapapun demi mendapatkan kesembuhan itu. Jadi hampir sudido jolma rela manang sadia pe digarari mana asal mamalu. Dengan kata lain, kesembuhan itu nilai yang tertinggi dalam hidup kita manusia. Jadi untuk kesembuhan kita mau jual rumah, untuk kesembuhan kita berani marutang, dan untuk kesembuhan pun kadang-kadang kita tergoda untuk melanggar hukum. Jadi moladong namando turwastai adong di sana bui pamalupon lauda itu sih dengan mudah, walaupun matsalai manirpangi. Itulah pentingnya, itulah berharganya kesembuhan. Nah, karena itu kami mau mengajak kita semua pelayan full timer. Sudah 20 full timer so? No? Ada nggak? Ya, kami mau mengajak semua kita pelayan full timer maupun pelayan tahdisan yang lain, amang inang sintua, untuk melihat kesembuhan ini dengan rasa hormat, bukan dengan anggap enteng. Karena bagi orang yang sakit, kesembuhan itu hampir segalanya. Jadi molo kita pandita, molo kita pangula gokti, kita situa menganggap remeh soal hamalumon, mereka makin sakit. Karena bagi mereka itu segalanya. Dan juga bagi kita. Saya pikir pun kalau pendeta sakit, istri pendeta sakit, bagi kita pun itu kesembuhan hampir segalanya. Marsak do kita molanak tamar sakit, apalagi bertahun-tahun. Nah, karena itu jangan diremehkan soal kesembuhan. Jangan kita anggap seolah-olah kesembuhan itu tidak penting. Pangiduan nami tu kita unang adong nanggosada siak kita namando herana soriko hamalumoni. Maceriko situ tudo hamalumoni diruasi nang di kita sendiri. Bahkan tadi kami sudah katakan, orang bahkan kadang mau melanggar hukum, melanggar apapun, na penting malum. Nah, karena itu kita harus ikut bersimpati kepada ruas yang anggota keluarganya sakit, apalagi bertahun-tahun. Harus kita tunjukkan rasa hormat, rasa simpati kita. Imana parjulu. Yang kedua, sembuh dari penyakit malum sian parsahiton umumna mace argado. Biasanya sangat mahal dari segi biaya. Sebab itu banyak orang yang tidak punya uang sangat sulit menjangkau hamalumon, mendapatkan kesembuhan. Sebab itu orang kalau nggak punya uang sangat mudah digoda mencari penyembuhan, pengobatan alternatif. Molodang adok kepekta, adong jol mana mandok tu kita malum do inuma bulung-bulungon, ali ikon pitu lebar. Tak coba do tanpa berpikir panjang, karena pentingnya hamalumon dan karena uang nggak ada. Nah, pengobatan alternatif itu seringkali karena dana nggak cukup, orang mencari jalan terobosan, padahal belum tentu hasilnya. Atau gabe diswadahon, gabe disangkal ma sahiti, aladang adok kepeng. Karena orang tahu untuk bisa sembuh itu butuh berjuta-juta, butuh harus keluar mungkin dari Samosir, keluar bahkan ke luar negeri, tidak ada uang, orang gabe menyangkal, jadi denial, dia sangkal, enggak, ini enggak sakit, ini enggak parah, sakit ini bisa diatasi. Nah, itulah yang terjadi.
Nah, yang ketiga, pengetahuan umum masyarakat tentang kesehatan, tentang pengobatan, tentang penyakit secara umum masih sangat rendah. Sebagian besar dari masyarakat itu menganggap rumah sakit itu masih seperti rimba raya, negeri asing. Mau masuk ke rumah sakit seperti masuk ke rimba, nggak tahu kita mau kemana. Banyak orang hanya pasrah kepada apa yang dikatakan dokter, apa yang dikatakan rumah sakit. Saya kebetulan inata dokter, simatuaku dokter, anakku 2 dokter. Tapi itu privilege, itu karunia yang apa? Nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Saya bisa maklum kalau ada ruas kebingungan berhadapan dengan rumah sakit. Udah kayak bingung. Allah inataku, inang don sudah nama ngurus. Daku woto nanggo sada ubat tuh. Saya 3 kali sehari makan obat karena penyakit diabetes dan jantung. Mulai suku kamu ubat muna daku woto. Pokoknya ahana di leon halak inang buru regar bawalang. Di mana siang, baik siang mengu walang. Di surat imana di plastiki borngin, baborngin walang. Saya nggak tahu. Kalau berurusan dengan rumah sakit, aku nggak pernah tahu. Jadi bisa saya bayangkan betapa anggota jemaat kita juga ketika berhadapan dengan rumah sakit, berhadapan dengan para dokter, dia kebingungan. Dia hanya pasrah. Nah, kalau ada nanti yang menjanjikan kepadanya, disanbui do malum. Dia dengan mudah pergi. Kalau dia ada yang mengatakan adong do hutada, bui do malum lisan, dia langsung pergi, nggak pikir panjang, nggak ditanyanya pendeta resortnya, bui do tusanamang. Aku yakin hampir semua kita, ala au kayak ada pendeta resort 3 kali, ruas taidang adong nama nukun tu kita, bui do tusanamang, dengan do molo marubak tusan, orang nggak tanya, dia pergi dulu, nanti barulah kita tahu belakangan. Karena pengetahuan umum tentang kesehatan itu memang secara umum di masyarakat kita rendah, juga di ruas kita. Yang keempat, fakta menyatakan sebagian besar penyakit tidak datang tiba-tiba, tidak terjadi tiba-tiba. Boleh dibilang sebagian besar, nggak ada penyakit itu, tidak banyak yang datang tiba-tiba. Seperti COVID yang dulu, tiba-tiba kita tiba-tiba sehat, tiba-tiba langsung sakit. Itu nggak banyak. Sebagian besar penyakit itu akumulasi bertahun-tahun. Dengan kata lain, penyakit itu adalah produk sebagian besar, tentu tidak semua, sebagian besar produk dari pola hidup yang tidak sehat, tidak teratur. Karena pola makan kita tidak teratur, pola tidur kita, kalau kita katakan kita berarti dohok maruas tadi sih, pola tidur ruas kita juga tidak teratur, pola istirahatnya tidak teratur, pola kerjanya tidak teratur, pola olahraganya tidak teratur, pola makannya tidak teratur, selama bertahun-tahun terjadilah penyakit. Jadi penyakit itu hampir tidak ada yang datang tiba-tiba. Semua adalah hasil dari bertahun-tahun. Dan mungkin juga pembiaran bertahun-tahun. Nah, karena itu penanganannya pun hampir tidak ada yang tiba-tiba. Datangnya tidak ada yang tiba-tiba, adalah proses. Pulangnya, kembalinya juga untuk sembuh juga hampir tidak ada yang tiba-tiba. Nah, tapi ruas kita umumnya tidak mau tahu soal itu. Ketika kita sakit, kita nggak mau tahu itu. Yang penting sama kita cepat malum. Mana yang dikatakan paling cepat malum, kita pergi ke situ. Kalau dibilang itu di Medan, di pojok-pojoknya, di gang-gangnya, adong dona boy patok malum, lau dong kita tuh sih. Apalagi mau lo didok, karisted deh. Martangi yang deh, lo pamalupon, pasti lau ruas ta itu sih. Karena apa? Pentingnya kesembuhan itu. Nah, yang selanjutnya, kelima, pengetahuan modern menyatakan psikis, pikiran, roha ternyata pengaruhnya sangat besar kepada fisik.
Jadi pengetahuan modern sekarang menyatakan bahwa rupanya psikis kita, pikiran kita itu juga sangat besar pengaruhnya kepada kesehatan fisik. Orang yang hidup di dalam dendam, misalnya dalam kebencian, itu sangat mudah katanya kena kanker. Orang yang stres itu sangat mudah kena penyakit. Nah, pengetahuan modern rupanya kembali menyadari, rupanya pikiran itu juga sangat bisa membuat orang menjadi sakit. Nah, karena itu bisa dimaklumi juga jalan sebaliknya. Ketika pikiran tenang, ketika pikiran gembira, ketika hati damai, orang lebih cepat sembuh. Jadi, dan itu diketahui oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkannya atau menyalahgunakannya. Jadi fisik berpengaruh kepada psikis, psikis berpengaruh kepada fisik. Saya ambil satu contoh lah Amang Inang. Kalau kita lagi lesu, molo lagi marsak kita, galedo pamatakta. Dan ketika hati kita stresnya begitu kuat, badan kita juga otomatis langsung lemah. Sebaliknya juga, hampir tidak ada orang yang stres bisa mengangkat kepalanya, menegakkan wajahnya, menatap lurus ke depan, apalagi mengepalkan tangannya. Nggak bisa. Ketika stres, langsung maheu, layu badan kita. Sebaliknya juga begitu. Ketika hati kita kuat, ketika hati kita gembira, ketika pikiran kita tenang, rupanya fisik kita juga terpengaruh. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak di rumah, kalau mereka stres menghadapi ujian, mereka ketawa. Tapi menurut saya benar, karena saya pelajari. Coba Amang Inang kawan-kawan bikin, kepalkan tangan. Cobalah dulu. Coba Amang Inang kepal tangan kanan, ke atas. Dok kamu mak, saya stres. Sambil mengepalkan tangan. Nggak pas. Nggak bisa. Coba bilang sambil kepalkan tangan, angkat muka, lihat ke depan, tegak, saya stres. Nggak bisa. Kalau saya stres, tunduk. Nggak bisa kita, orang yang tangannya terkepal, orang yang badannya tegak, orang yang wajahnya terangkat, nggak bisa stres. Nah karena itu kalau Amang Inang ini kan bisa kita praktekkan kalau marjamita. Kalau kita marjamita supaya kita tidak stres, badan berdiri tegak, kepala angkat, tangan kepal, nggak mungkin kita gugup. Nah ini yang banyak juga dimainkan oleh orang-orang, termasuk oleh mereka yang memakai hipnoterapi. Jadi saya nggak mau menuduh apa-apa atas kejadian-kejadian terjadi ini, tapi kita mau melihat lebih dalam, ini fenomenanya apa. Bisa jadi memang ruas kita itu, nggak hanya di Samosir, memang sakit karena pikirannya. Yang disadari atau tidak disadari, itu yang membuat dia lumpuh. Itu yang membuat dia lemah. Karena ada dendamnya, ada kebenciannya, ada sakit hatinya, ada perasaan tak bergunanya. Tapi bisa juga yang sebaliknya. Karena fisiknya lemah, makin lemah lagi hati dan pikirannya. Dan biasanya makin lama kita sakit, kondisi mental kita juga turun, down. Akhirnya putus asa, madele. Ketika kita coba tidak sembuh, coba lagi terus gitu, ujungnya madele. Dan ketika kita dalam posisi mandele, apapun yang tiba-tiba menjanjikan kita, bisa jadi akan membuat kita bangkit kembali. Kalau ada yang tiba-tiba, beta, au membuat kotusan, malu, pasti kita akan bangkit lagi. Nah, yang keenam, sampai sekarang penyakit masih dihubungkan dengan dosa. Jadi bukan hanya zaman Ayub. 3 temannya Ayub menuduh Ayub mengalami penyakit kulit karena dia berdosa. Ayub bertahan, mengatakan tidak, sakitku ini bukan karena dosaku katanya.
Nah, pikiran dongan ngisi jopi sahak tunuain mangulu dope. Masih banyak di kalangan ruas kita yang menganggap penyakit itu berhubungan dengan dosa. Jadi satu-satunya kalau mau sembuh ya ngaku dosa dan minta pengampunan, minta doa. Tapi Yesus sendiri kan menolak. Dalam Yohanes 9 ayat 1 dan 4 ketika murid-murid Yesus bertanya, "Ise do nasa mardosa guru, umbayan mapi tungon sian hatu tubuna. Bapak nado, opung nado, iba nasad diri do, roh Yesus mando down, dangadong nasalah di sini." Nah, yang ketujuh dari kami, gereja kita HKBP masih sangat kurang memberikan perhatian kepada aspek kesehatan dan penyembuhan. Nah, buktinya apa? Udah 162 tahun gereja HKBP, rumah sakitnya masih tetap satu. Sementara organisasi agama lain udah 100 rumah sakitnya, kita baru satu. Atau tetap tinggal satu. Saya nggak sebut Nenggolan karena izinnya udah mati ya, Mang. Atau udah hidup lagi. Saya nggak sebut Nenggolan, jadi tinggal Balige. Kita bisa cek berapa poliklinik HKBP. Kita bisa cek berapa perhatian HKBP kepada kesehatan. Memang pernah diadakan tahun kesehatan, tahun 2018. Tapi ya kita tahulah sama-sama isinya apa. Ujung-ujungnya kan pesta kur juga. Artinya apa, kawan-kawan, Amang Inang? Memang kita kurang memberi perhatian kepada kesembuhan. Kadang-kadang pakai mahata kita mendoakan ruas kita yang sakit juga kan nggak dengan sepenuh hati. Hanya pengguguran kewajiban. Lalu kita ke rumah sakit Manangyakon, kita nggak tahu orang ini sangat mendambakan kesembuhan. Kita doa dengan mudahnya, bahkan dengan gampangnya kita mengatakan, "Saya sauk malomoni roham Tuhan." Tapi molo kita, baik kok kamu molo marsakit tamu, adong dongan namando habis martangiang, saya sauk matukan lomoni roham, pasti marah do kita, murut do kita. Haru maksudnya. Karena dia pingin sembuh. Tapi kita karena tidak punya empati, tidak punya perasaan, kita anggap ya udahlah yang penting didoakan. Dan kita nggak tanya, itu sembuh nggak yang kita doakan? Nah, saya mau mengatakan 7 hal ini, Amang Inang. Jadi usul saya, Amang Preses, sebelum nanti kita membuat apakah itu bentuk surat penggembalaan atau bentuk yang lain, 7 aspek ini harus menjadi pertimbangan kita. Supaya kita tidak dengan emosional, dengan sikap reaktif, langsung mengambil sikap omak. Karena masalah ini sangat kompleks di tengah-tengah kita. Nah, apa pikiran dari kami? Jadi ini kan kita masih diskusi. Rekomendasi awal dari saya ada 4. Pertama, agar para pelayan HKBP kembali menghayati peran dan posisinya sebagai murid, sebagai pelayan dan saksi Kristus. Asa sudi kita panghula ni HKBP kembali makanguluhon posisita, perata, songon sisean, songon parhubas, songon sitindangi ni Kristus. Molo didok sisean ni Kristus, manang parhubas ni Kristus, manang sitindangi ni Kristus, lapatan na tu kita mana jumono tu Kristusi. Kita mana jumono, kita mana sumolhot tu Kristusi. Nah, marilah kita hayati Amang Inang posisi kita, apakah kita sebagai pendeta atau pelayan tahbisan yang lain atau sintua, kita memang orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, dengan Kristus. Kita orang yang memang hidup di dalam firman dan di dalam doa kepadanya. Nah, karena itu kami tidak pernah jemu-jemu mengatakan HKBP, pendeta HKBP, guru guria Bible Pro Diakones, sintua HKBP, ikon mula tu Bible, ikon mula tu tangia. Molodak kita naruminggas martangia, molodak kita be naruminggas manjaha bibeli, porsea mahamudongan, dangadong sahalatta di tonga-tongani huriai, dangadong sahalatta. Aha hasurugata, hepeng daong.
Parbinotoan daung, kuaso daung. Satu-satunya keunggulan kita harusnya adalah kedekatan kita kepada Kristus. Kalau ruas HKBP merasa saya sebagai pendetanya orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, dakolah kata, memang mereka rasakan ini pendeta kami ini dekat dengan Tuhan. Dia hidup dari doanya. Dia memang membaca Alkitab itu bukan hanya karena mau naik ke mimbar. Saya yakin mereka mendengarkan kita. Mereka mendengarkan nasihat kita, termasuk soal penyakit, termasuk soal kesembuhan. Nah, karena itu saran kami, kalaupun kita harus membuat follow up dari fenomena ini, kami tidak kepingin kita bersikap reaktif, karena apa yang terjadi kemarin bukan baru. Sebelumnya terjadi, ada kadang-kadang anak umur 8 tahun, perempuan, bisa Guarne, di Kendari. Macam-macam itu. Dan ini bukan yang pertama dan bukan terakhir. Kami mau mengatakan, supaya daripada kita bersikap sangat reaktif, mari kita kembali ke tohonan kita. Mari kita kembali menghayati Bible itu sebagai bacaan wajib kita, sebagai memang ya bacaan yang menginspirasi kita. Mari kita kembali ke doa-doa kita, dan mari kita menerima rohnya. Saya sarankan semua pendeta HKBP, semua pelayan full timer HKBP, semua sintua HKBP, unang bakol rohamuna mando nunga tajalo ton di porbadia. Marhiti-hiti pandidion nabadia. Dikritik doa tiki di bayan kantor pusat, TikTok, taringot ala hudo, sudi ruas ni HKBP, ngamat jalo ton di porbadia, ala ngadididi. Banyak yang protes. Saya bilang, ajaran iman kita mengatakan ketika kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus. Karena itu, amang inang, berhadapan dengan ruas yang sakit, berhadapan dengan ruas yang putus asa, berhadapan dengan ruas yang miskin, bersikaplah kita sebagai orang yang sudah menerima roh. Bersikaplah kita sebagai pendeta yang memang betul-betul nungamat jalo ton di porbadia. Orang yang diberikan kuasa oleh ton di porbadia. Audak kujalo memang ton di pamalupon. Alit barani do maka tindakon di jolo ni natorop nang jolo nunga hujalo be ton di porbadia. Nunga di leo be tuau huaso. Huaso para raton hatani Tuhan. Mungkin dang di leon tu inapta do di leon alai mana para medis, imana dokter, tu imana ma di leon huaso pamalupon. Alai tuau tong do di leon huaso. Nah, banyak otokritik kepada kita para pelayan HKBP, kita tampil di depan ruas yang putus asa, ruas yang sakit, bukan sebagai orang yang powerful, bukan sebagai orang yang penuh kuasa, bukan sebagai orang yang penuh hikmat, bukan sebagai orang yang sangat dekat dengan Kristus. Larilah mereka. Saya minta mengajak kita semua, bagaimanalah kita meyakinkan ruas itu. Bagaimana kita meyakinkan ruas itu dengan kata dan perbuatan kita. Kita pendeta HKBP, kita sintua HKBP, pelayan HKBP. Kita adalah sisian Kristus. Kita betul-betul dekat dengan Kristus. Kita hidup di dalamnya dan kita menerima kuasanya. Sebab itu, kata-kata kita, doa kita, nasihat kita powerful. Dia berkuasa, dia berwibawa. Sarupa do nakin nahudokoni akadongan sangat bayangkanlah kalau ada seorang pelayan HKBP khotbah di mimbar atau bicara di partangyangan wek tentang kuasa roh, tapi ruas itu melihat mukanya lesu. Ruas itu melihat badannya berdirinya nggak tegak. Ruas itu melihat air matanya, muka sorot matanya itu penuh dengan kemarahan. Apalagi kalau tercium pula bau tua. Runtuh wibawa kita, runtuh khotbah kita, nggak percaya dia. Saya nggak tahu apa yang terjadi kemarin di Pangururan. Saya bilang sama teman-teman, saya tunggu ada laporan uji klinis dari rumah sakit, barulah kita berikan judgment. Kita tunggu uji klinis, betulkah
ada uji klinis sama kayak dulu waktu COVID, orang bilang nggak malum, pemerintah nggak percaya. Satu-satunya yang bisa membuktikan kita sembuh dari COVID, tes. Nah, apa yang terjadi ketika ada penyembuhan ajaib dalam tanda petik ini? Kita tunggu aja hasil lab rumah sakit, betul nggak? Sudah terjadi penyembuhan atau itu hanya perasaan? Saran saya nggak usah hukum juga. Kembali kepada yang kami katakan tadi, amang inang kesembuhan ini begitu penting. Nggak bisa kita dengan mudah mengatakan adang tohoi, gabus nih. Jangan, saran saya jangan. Tapi mari kita dengan teliti, dengan hati-hati mendorong, apakah bisa dibuktikan secara uji klinis oleh rumah sakit, oleh laboratorium, memang terjadi perubahan fisik. Nah, nanti kita periksa lagi. Itu saran kami yang pertama, kawan-kawan. Supaya kita kembali ke Bible kita, ke Alkitab kita. Kembali ke doa kita, bahwa doa pendeta HKBP, doa pelayan HKBP, termasuk sintua HKBP, adalah doa yang didengarkan Tuhan. Molodang porsea be kita amang situa, inang situa. Molo kita sabdiri pedang porsea ditangihon debata tangyakta, be sebe porsea. Au porsea do tangyakku ditangihon debata. Dakudo ikon masa sudina gudo di bagasan tangyakku ale porsia wau dangadong na diswadahon di bata tangyakku. Dia tidak mengabaikan, dia tidak menyepelekan, dan saya pikir semua kita harus seperti itu. Yang kedua, rekomendasi awal kami untuk kita diskusikan agar para pelayan HKBP full timer dan part timer semakin menekankan pentingnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat, pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat, pola pikir yang sehat, pola olahraga yang sehat, pola kerja yang sehat. Dan dalam hal ini nggak usahlah kita malu sebagai pendeta mengatakan gudang do utakta dison. Karena sebagian kita, nggak usahlah bilang sebagian besar, karena sebagian kita para pendeta, para pelayan, pola hidupnya tidak begitu sehat. Makannya tidak sehat, minumnya tidak sehat, tidurnya tidak sehat. Kita bisa kerja sampai jam 2 malam, kita bangun nanti jam 11 pagi, termasuk calon-calon pendeta. Termasuk calon-calon pendeta. Saya ingatkan calon pendeta kepada Ipurus moladong calon pandita na soboi dungo jamono pagi unang di leon tohonan tuh sih. Karena banyak calon pendeta bangunnya jam 11 siang. Lewat ruasi di bereng lapui terus. Aku bawa tuang gue di Samosiro. Nah, yang ketiga, sebentar Mang ya, saya minta waktu ya supaya ini. Yang ketiga, rekomendasi saya pelayan HKBP kembali meningkatkan pengajaran iman. Dari mana kita dapat pengajaran iman? 2. 1 konfesi, yang kedua katekismus. Molo husukun amu amang ina. 3 masyarakat kita yang masih tetap setia membaca konfesi dan katekismus. Saya berani mengatakan HKBP mesti kembali ke konfesinya. Katekismus itu bukan untuk para guru madua. Mangihuton opung Martin Luther sude ruas nih huria ikon ganuk tiki manjaha katekismus. Bukan dung malua dang porlube katekismus. Untuk siapa katekismus itu? Untuk kita. Nah tentu untuk kita bukan hanya katekismus kecil, nah ikon katekismus besar. Alani tatu horma katekismus besar, katekismus nabalga Martin Luther. Ido podani HKBP. Nah paduahon podani HKBP ima konfesi. Konfesi 51, konfesi 96. Di konfesi 51 ada kalimat di pasal 3 taringot tuton di porbadia. Dang tarjalo kita hala na mangido hamalumon holan markiti-kiti tangiang tuton di porbadia dang markiti-kiti usaha pangubation. Ada kalimat itu. Nah tetapi itu kita abaikan dan jarang kita ajarkan. Nah saran kami, kembalilah amang inang, kita ajarkan konfesi dan katekismus kepada ruas kita. Karena apa yang kita dapat sekarang, fenomena yang terakhir ini, itu complicated, itu kait-mengkait dengan semuanya. Kita harus kembali ke konfesi kita 51 dan 96, paling sedikit kembali ke 96.
Yang terakhir, rekomendasi dari kami Amang Inang, mari kita para pelayan penuh sukacita dan pengharapan. Jadi Amsal 17 ayat 22 itu kan hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu kan betul itu. Nah, kami mau mengajak kita para pelayan, mari kita menjadi pelayan yang gembira. Kenapa? Karena kegembiraan itu menular. Molo gembira kita panghula, gembira kita pandita, doh inatani pandita, inatani siptua, gembira, ruas itu pun ikut gembira, menular. Sebaliknya, kesedihan itu pun menular. Keputusasaan itu menular, karena itu sangat berbahaya kalau seorang pelayan itu merdele. Ala bali do padelian nai, turuas nai. Jadi kalau sempat seorang pelayan di Samosir, tentu dia nggak bilang dengan kalimatnya, tapi di dalam hatinya sasitong na ngamat dele, ngamat dolos, balido, roha padelian nai turuas nai. Nah, karena itu pesan kami, mari kita gembira Manginang. Karena gembira itu juga terkait erat dengan pengharapan. Marilah kita kembali tumbuhkan pengharapan ruas kita itu, bahwa hidup ini masih banyak harapan. Dari mana mereka dapat pengharapan itu kalau bukan dari saya, kalau bukan dari Amang dan Inang? Sia dia mah dapok ni ruas tai, na sederhanai. Sia dia mah dapok nasida las niroha, dapok nasida ngulu namar pakirmon, molodak syakita hakabipi, syakita pangulana. Nah, itulah beberapa catatan dari kami, Amang Cornel Sinaga sebagai moderator Amang Preses. Kami terbuka, tapi sekali lagi kami pesan, Amang Inang, mari kita diskusikan fenomena ini bukan sebagai komentator, sebagai pengamat, tapi sebagai pelayan yang diberikan tanggung jawab menggembalakan ruas. Dan mari kita diskusikan ini dengan hati yang riang, dengan gembira dan keterbukaan, termasuk kepada koreksi kepada apa yang kita lakukan. Butima. Mulyate, sebelum kami respon kepada beberapa tadi kawan-kawan, ada yang mau saya sampaikan. Kayaknya kita harus pegang dua hal menurut kami. Satu, proses penyembuhan harus dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, dan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Itu prinsip pertama. Jadi proses penyembuhan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan oleh pihak yang berkompeten. Saya sebagai pendeta tidak berkompeten ngasih obat. Amang Inang kita di sini kebetulan gak ada yang paramedis, kita nggak punya kompetensi untuk melakukan penyembuhan. Jadi itu prinsip pertama dan prosedurnya. Karena semakin maju sebuah negara, prosedur itu pun semakin ketat. Nggak bisa orang dokter-dokter nggak bisa sembarangan memberikan penyembuhan. Dia harus ikut prosedur yang ditetapkan. Nah, yang kedua, prinsip yang kita pegang, kesembuhan itu harus dibuktikan oleh uji klinis. Jadi nggak bisa orang mengklaim saya sudah sembuh. Itu hanya bisa dibuktikan oleh uji klinis, persis waktu zaman COVID. Nggak bisa kita bilang, nggak malu beliau hasil tes. Jadi saya tidak mau menghakimi peristiwa yang kemarin. Kita tunggu aja nanti uji klinisnya. Sembuh nggak? Berubah nggak fisiknya? Jadi kita nggak usah hakimi, tapi nggak usah juga terlalu percaya tentang itu. Jadi dua itu aja kita pegang. Karena gini, kadang-kadang kita ini nggak adil. Kita anggap seolah-olah Tuhan hanya bisa membuat keajaiban dalam hal medis. Misalnya, saya mengaku sebagai pimpinan gereja, saya bilang, aku mau bawa pesawat, mari semua ikut. Saya yakin nggak ada Ruas HKBP yang mau ikut di dalamnya. Karena saya bukan pilot, saya nggak punya lisensi untuk menerbangkan pesawat. Kalau misalnya saya mengatakan, biar saya yang menjadi ahli bangun jembatan Tanoponggol itu, pasti nggak dikasih. Karena apa? Saya walaupun pendeta, walaupun pimpinan HKBP, nggak ada sertifikatnya.
dalam hal struktur bangunan. Nah, pertanyaan, kenapa dalam hal medis kita longgarkan? Kenapa seolah-olah kita bisa beranggapan ada orang yang tidak sekolah, tidak punya kompetensi, tidak punya lisensi, tidak punya izin, tapi seakan-akan bisa menyembuhkan? Kenapa dalam bidang lain kita nggak percaya? Kenapa kalau misalnya tiba-tiba Presiden Ren Justin bilang, aku bisa nerbangkan pesawat, ikutlah kalian di dalamnya, terbang kita ke si langit. Nggak ada yang mau. Kamu mesnya. Tapi kenapa dalam medis tiba-tiba kita longgarkan? Nah, itulah yang tadi mungkin disinggung juga oleh Pendeta Damayanti. Penting kali rupanya kesembuhan ini. Sehingga apapun, bahkan logika kita pun kita matikan. Rasionalitas kita matikan, khusus menyangkut kesembuhan. Geheradang merlaku be logikai anggota ringo tuh hamalumon diri niba dohok ngahina holongan mirohaniba. Itulah yang juga salah satu yang mesti kita waspadai. Nah, tapi kami kembali mengajak kita hati-hati. Tadi udah disinggung oleh Pendeta Damayanti, para pasien dengan apa kata dia pakai istilah terminal illness, penyakit dengan stadium tinggi, penyakit yang diklaim nggak bisa disembuhkan lagi. Itu biasanya berduka. Dan dia butuh antisipasi. Nah, antisipasinya salah satu yang ditawarkan kemarin. Mari, romahamu akan meluja jalan nasora. Upamalu pehamu. Nah, soal malum nggak malumnya itu kita nggak tahu. Karena saya belum dengar ada hasil uji klinis dari yang terjadi kemarin. Dan di banyak yang dinamakan peristiwa KKR penyembuhan, nggak pernah ada juga uji klinisnya. Betul nggak udah sembuh? Dan saya punya pertanyaan yang nakal, tapi kan nggak boleh diucapkan di depan orang sakit. Kalau memang bisa penyembuhan, kenapa nggak ke rumah sakit Pangururan datang? Kan banyak kali orang sakit di situ. Udah sakit nggak punya duit. Kenapa nggak ke rumah sakit umum yang lain? Kenapa harus di... Nah, itu seperti itu. Tapi kan itu untuk kita saja. Kalau untuk orang kebetulan ruas itu yang apalagi dia kemarin ikut datang ke sana, dia marah sama kita. Nasohodo pandita nga 3 tahun anak koku dang bui mardalan katanya. Nah, itu. Nah, respon saya beberapa. Pertama ke Inang Pendeta Damayanti, saran saya kita lah itu jadi support system di huria kita masing-masing. Siapa lagi? Kita lah masing-masing. Jadi setiap pelayan HKBP dia harus bisa menjadi support system bagi ruas yang membutuhkan. Apalagi ruas yang sakit, apalagi sakit menahun, apalagi sakit dengan sangat kompleksitas yang sangat tinggi. Kita lah jadi support sistemnya. Kalau kita tidak bisa menyembuhkan, minimal kita menjadi sahabatnya. Minimal kita menjadi orang yang paling care kepada dia. Dan kita tahu bahwa kasih itu juga sedikit banyak menyembuhkan. Tapi kalau nunggu dari pusat, saya setuju. Tapi masih lama itu. Sementara kan tanggung jawabnya ada hari ini. Hamu mandarison, hami mandarisan. Kita masing-masing menjadi support system dari ruas kita yang membutuhkan. Asaunang laon nasi damangido tunasing. Karena apa? Karena dia sangat dekat dengan kita. Dia sangat percaya dengan kita pendetanya. Dia tahu kita sangat peduli dengan dia. Dan karena itu apapun masalahnya dia curahkan pada kita. Amang Pendeta Tulus Yanturi setuju kita tidak boleh reaktif, dan saya pikir gagasan Amang Preses ini bukan reaktif tapi bagian dari responsif. Dia panggil kami, ajak ketua komisi teologi, mari kita bicara duduk bersama. Nah, tapi saya agak mengkritisi kepada kalimat ada orang yang diberi kuasa menyembuhkan. Saya nggak percaya kepada pendeta diberi kuasa menyembuhkan. Tapi saya percaya kuasa penyembuhan diberikan kepada para dokter, kepada para bidan, para medis. Bukan kepada kita pendeta. Kepada kita pendeta dikasih kuasa pewartaan firman, kuasa pengajaran, bukan kuasa penyembuhan. Nah, karena itu hati-hati kita juga mengatakan bahwa pendeta A, pendeta B, pastor A, pastor C seolah-olah punya kuasa penyembuhan itu. Dari mana bisa? Alat ukurnya apa? Jadi, nah, kelebihan mereka memang memakai media sosial. Nanti ini bersinggungan juga dengan apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta Vevo, juga Amang Butar-Butar. Saya agak menyimpang. Sebelum pemilu, kami pimpinan bikin kesepakatan. Kami 5 pimpinan. Tidak ada satu calon pun yang boleh datang diterima di kantor pusat. Satu pun nggak boleh datang. Kami
mengatakan maaf, HKBP mengambil jarak kepada semua calon presiden, calon wakil presiden, kami tidak menerima di kantor pusat. Kenapa? Menghindari yang tadi. Menghindari yang tadi, karena begitu satu orang datang, difoto, bisa disebar di media sosial, HKBP sudah mendukung capres A, HKBP sudah mendukung capres B, ini fotonya. Dan kita semua nggak bisa lagi mengelak. Itu alasannya, Mang. Jadi ini memang kita hidup di era media sosial. Ini nggak terhindarkan. Sekali dia bikin beribu-ribu ruas HKBP, ruas HKBP di Samosir datang meminta doa kesembuhan, ini nggak bisa di-counter. Satu-satunya yang bisa meng-counter nanti pertemuan kita ini. Disiarkan oleh YouTube HKBP, disiarkan oleh YouTube-nya Samosir, ada counternya. Mengatakan bahwa ini sebetulnya respon HKBP terhadap penyembuhan. Nah, pelan-pelan kita ajarin. Tapi kalau kita mau menggugat kalimat yang sudah sempat itu, misalnya Amang Pendeta Pepo, Amang Butar-Butar, ribuan HKBP, ruas HKBP datang meminta penyembuhan, anggue dang tarubati be. Tinggal ke depan aja, kita memang mesti lebih antisipatif, lebih proaktif untuk memakai media sosial ini sebagai alat kita. Karena dalam hal ini kita akuin memang kita masih belajar lagi. Tapi nggak usah juga terlalu kecil. Itu kami kan, saya udah tua, Birotik selalu minta saya bikin TikTok, termasuk soal bagaimana sikap Amang tentang tua. Itu ratusan ribu kok, Amang. Jadi saya nantang juga pendeta-pendeta Samosir, ayo bicara di TikTok, ayo bicara di media sosial tentang iman kita. Itu ratusan ribu yang melihat, dan itu menjadi bahan perbincangan di mana-mana tentang teologi tua itu dalam tanda petik. Nah, ini juga bisa bikin aja tentang teologi kesembuhan, viralkan. Inilah counter kita kepada yang kemarin. Asunang diripu, gebi sudah kita mau toh. Oke, tapi saya setuju otokritik kepada kita. Kepada Inang Diakonesi Haloho, saya nggak punya jawaban, Inang. Tapi saya mengajak Inang kita pakai 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 1, semua roh, semua filsafat, semua dogma itu bisa diuji. Mengujinya apakah dia mengaku Yesus itu datang sebagai manusia dan mati tersalib untuk kita. Itu alat untuk mengujinya. Apakah ini berasal dari Allah? Jadi pengakuan bahwa Kristus sudah datang sebagai manusia dan mati tersalib dan bangkit. Jadi kalau Inang merasa bahwa karunia dalam tanda petik, saya masih pakai kasih tanda petik, yang ada pada Inang itu sejalan dengan iman Inang kepada Yesus yang mati tersalib dan bangkit itu, ya go ahead, silakan aja. Tapi tetap diawasi, karena konfesi kita mengatakan HKBP menolak pandangan yang mengatakan orang dapat mendapatkan kesembuhan hanya dengan doa kepada Roh Kudus. Situlahodo pikiran namando boido mangido hamalumon holan marhite-hite tangya. Itu kita jelas sikap iman kita, konfesi kita. Nah, Amang Sintua Jewe Nenggolan hampir bersamaan tadi, sebetulnya memang di gereja kita puasa dan berpantang itu tidak dibuat jadi sistem, Amang, tapi bisa dilakukan. Ya, saya jujur, saya masih dalam masa berpuasa dan berpantang sekarang. Saya selalu memakai setiap 40 hari sebelum Paskah untuk berpantang, bukan untuk habadiaon, bukan untuk dapat kuasa penyembuhan, tapi untuk melatih diri saya bisa melepaskan diri dari beberapa hal tertentu. Misalnya dari media sosial. Jadi Amang Inang tidak akan pernah lihat komen atau status saya sampai Paskah nanti di medsos. Holan mandok tu diriku sadiri boido omalua sian Facebook. Holan sian Kristusido nasu boi malua. Satu lagi misalnya, saya berpantang tidak akan menyentuh tua, bir, alkohol sampai Paskah nanti selama 40 hari ini. Holan lau mandok dang tua kon nama ngarajayau, audo nama ngarajai angguron. Hanya untuk itu. Jadi kalau Amang Inang mau berpuasa dan berpantang, bagus juga untuk melatih diri, tapi nggak usah bikin itu jadi sistem, nggak usah juga
kita pura-pura lesu karena kita berpuasa, kita happy-happy aja. Tapi mau mengatakan kita bisa kok memutuskan diri dari rokok misalnya selama 3 kali 24 jam bisa. Itu selalu saya katakan kepada calon pendeta, nggak ada hakmu manjalo tohonan bolodang boi di pasoho sigareti seminggu. Karena kalau seminggu pun nggak bisa diputus, berarti memang ngerajai sigareti. Jadi untuk kawan-kawan perokok, pakailah sisa masa prapaskah ini untuk berpantang rokok 2 kali 24 jam, 3 kali, 7 kali. Molodangi berarti ya bisa. Semua bisa, apapun bisa kita putus kecuali Kristus. Kan itu teorinya. Bukan lau tu habadiaon, bukan lau asa dapat guaso, babalihon, akatot dinahudar. Amang betul-betul agak menyimpang. Pengalaman saya berhadapan dengan dunia ini nggak banyak. Seingat saya hanya 2 kali pernah mengusir setan. Pertama waktu di Rawamangun, tiba-tiba kami lagi sermon, ada orang datang mengadu, ada orang kerasukan. Lantas kami pandang-pandangan, senior saya waktu itu pendeta Presman Utahayan, Homa katanya, biar dong mamereko. Dan saya pergi. Dan jujur amang doaku ini waktu itu, Tuhan daku dokwatu sinamasaon. Ola sada dono huboto hodo na margugo, hodo na sudgogo, dekat tu sinamasaon. Pemalumonku. Udah itu amin ku bilang, buang matu rumah sakit asa disuntik, ku bilang pulang aku. Katanya sembuh. Jadi saya teringat doa anak kecil yang ketemu harimau amang. Di botohamu dotang yang di dana pacupang dok babiat. Tuhan pasu-pasu masih panganonon asa gabi pargugu tu dagi dok ton dinami. Amin. Bemabiar ma harimau diri pun yang dialangi mana lari. Jadi nggak usah terlalu banyak rumusnya kita buat. Yang penting iman yang sederhana itu pun bisa mengusir setan, bisa mendatangkan kesembuhan. Yang terakhir mungkin amang pendeta Vivo ya, terima kasih untuk infonya. Kami baru dapat kali ini yang jelas. Saya juga ikut bertanya-tanya ketika melihat foto, belum sempat konfirmasi kemana-mana, langsung amang proses WA kami. Tapi memang kita amang untuk lebih pintar lagi kita memakai media sosial. Seringkali kita dirugikan amang oleh media sosial. Jadi prinsip di media sosial mesti di counter. Kalau nggak di counter itu yang dipegang orang. Nah cara mengcounternya apa? Cukup ini pertemuan ini. Nanti pertemuan ini sudah bisa mengcounter itu semua. Jadi nggak usah lagi kita sesali kenapa disebut beribu-ribu ruas AKBP. Lo mau dong membeni dan mungkin tak tuntut itu pengadilan nih. Tapi pertemuan ini apalagi nanti kalau udah sampai ada surat. Tapi saran saya kalau mau bikin surat nggak usah buru-buru. Sebulan lagi, 2 bulan lagi biar tenang dulu semua. Bagaimana kita menuntun ruas kita dalam iman, termasuk soal kesembuhan ini. Jadi ini kan teologi kita. Teologi kita kan mengatakan kesembuhan itu tinggi. Tetapi kesembuhan itu tidak boleh di atas kesetiaan kepada Kristus. Nah so jadi pakeon hamalumon gabesidalian manadikon Kristus. Kan itu teologi kita. Kesembuhan penting, sangat penting. Tetapi kesembuhan tidak boleh dipakai menjadi alasan meninggalkan Kristus. Nah bagaimanalah kita menempatkan kesembuhan ini sebagai sesuatu yang sangat penting, tapi tidak lebih penting dari haporsiaon. Karena sembuh atau tidak sembuh, kita tetap harus setia kepada Kristus. Saya pikir itu amang butar-butar. Saya nggak setuju amang HKBP bikin penyembuhan ilahi. Kita nggak usah bikin KKI penyembuhan ilahi, karena menurut kita penyembuhan itu ke rumah sakit lah, ke puskesmas lah, ikutlah prosedur medis, tapi kita doakan, kita bantu, tapi nggak ada lah itu penyembuhan ajaib itu secara ini. Saya nggak percaya ada Tuhan bekerja melawan sistem. Di atas ya. Jadi selalu doa saya, Tuhan bekerjalah kau melampaui apa yang bisa dilakukan para dokter. Bukan berbeda, melampaui, mengatasi. Sumurung sian nabi lainnya ke dokter. Bekerjalah kau dengan caramu sendiri. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Nah karena itu di kita keajaiban tidak boleh dijadikan sistem. Jadi keajaiban itu nggak boleh jadi sistem. Jadi karena begitu dia jadi sistem, hilang dia bukan ajaib lagi.
Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ilahi itu tidak bisa disistematisir. Nah, dengan rangka itulah kita mau menuntun ruas menghadapi gejala ini. Saya pikir cuma itu dari kami, mohon maaf untuk kekurangan di sana sini. Iya,